Hari ini kita akan melanjutkan yang 2 minggu lalu kalau nggak salah ya. Kita belajar tentang gambar diri yang merusak dan kita akan lanjutkan ya dari seri gambar diri dalam keluarga. Kita akan belajar tentang penerimaan Kristus yang memulihkan setiap kita. Kemarin Pak Lukas Yusianto berkata bahwa kalau kita mau dipulihkan, kita tuh harus memandang apa yang sudah Yesus kerjakan buat setiap kita. Amin. Itulah sumber dari pemulihan dalam keluarga kita. Oke ya, next. Gambar diri yang rusak, ya kita belajar kemarin, gambar diri yang rusak itu menjadi penyebab konflik dalam pernikahan. Dan itu 90% konflik emosional datang dari masalah gambar diri ini. Ya, 90% konflik emosional, marah, jengkel, ya, kecewa, apalagi ya, menuntut, ya, semualah ya, 90% konflik emosional itu rupanya datangnya dari problem gambar diri, ya. Next. Nah, kalau kita banyak konflik-konflik dengan pasangan, terus ada konflik-konflik terus, membuat jiwa kita lelah. Ya, jiwa itu bisa lelah. Dan dapat berujung pada rasa frustasi terhadap kehidupan pernikahan itu sendiri. Padahal tadinya pada waktu kita dating ya, lalu menjelang menikah, kita punya fantasi, kita punya imajinasi, kita punya bayangan. Wah, nanti akan begini-begini ya. Kita berjuang mati-matian supaya bisa terwujud pernikahan. Tapi pada waktu masuk dalam pernikahan rupanya jiwa bisa lelah. Kenapa? Karena konflik emosional nggak berhenti-berhenti Bapak Ibu. Ya, jadi gimana caranya gitu ya. Di Amsal 27 ayat 9 dikatakan, minyak dan wangi-wangian menyukakan hati, tetapi penderitaan merobek jiwa. Jadi jiwa kita itu sebenarnya ya mudah senang. Ya, minyak wangi-wangian ini bicara tentang sesuatu yang dipuji ya. Sesuatu yang berharga ya, kita dihargai. Itu menyukakan hati kita. Tapi penderitaan itu juga punya potensi merobek jiwa kita. Bisa terluka, bisa lelah, bisa capek, bisa give up akhirnya. Ya. Jadi jiwa kita sangat bisa begitu. Makanya kalau kita dalam keluarga kita isinya banyak konflik, ya bisa jadi satu ketika bisa meledak juga. Ya, pertama mungkin diam bisa meledak juga. Ya, di awal-awal pernikahan mungkin enggak muncul ya karena masih masih bulan madu. Ya, masih bulan madu apa ya. Tapi nanti pada waktu sudah melewati masa-masa bulan madu, kita ketemu dengan perbedaan-perbedaan, ya, muncul penuntutan dan sebagainya, yang konfliknya berasal dari masalah gambar diri. Nah, salah satu yang paling sering terjadi adalah ketika saling menuntut dan tidak bisa saling terima. Ya, kita menuntut pasangan kita, harusnya kamu tuh gini loh. Dulu kayaknya kamu tuh kayak gini, kok sekarang begini, ya. Ada istilah itu ternyata. Ya, ada istilah ternyata, atau bahasa Jawanya itu jebule. Ya, jebule. Ya, kalau bahasa Cilacap jebule, ya, tengane ya gitu ya. Oke, masalah penerimaan. Nah, malam ini kita mau belajar gini. Kan kita harus belajar dari Kristus. Kita mesti belajar dari Tuhan Yesus gimana? Nah, malam ini kita mau belajar bagaimana Tuhan Yesus kok bisa terima saya. Next ya. Bagaimana Tuhan Yesus kok bisa terima saya? Ya, coba Bapak Ibu lihat kanan kiri ya. Kan penuh dengan orang-orang yang dalam tanda kutip ya aneh-aneh juga ya. Kok bisa Tuhan Yesus terima dia? Kok Tuhan Yesus bisa berkenan dengan orang model begitu? Ini caranya gimana? Tuhan kok bisa terima tuh gimana? Nah, kita mau belajar kebenarannya. Next. Kita belajar kebenaran tentang penerimaan di dalam Kolose 1 ayat 21-22.
Firman Tuhan berkata begini, juga kamu yang dulu hidup jauh dari Allah dan memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Jadi dulu hidup dari Allah, jauh dari Allah dan ada permusuhan. Ya. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Nah, di situ ada tulisan memusuhi yang saya bold. Ya, jadi ada satu permusuhan lalu diperdamaikannya. Nah, dalam bahasa Inggrisnya itu rekonsiliasi. Di dalam New English Translation itu dikatakan rekonsiliasi. Ya, apa artinya direkonsiliasi? Artinya adalah ada satu perbuatan memulihkan hubungan persahabatan pada keadaan semula. Ya, menyelesaikan perbedaan sehingga bisa diterima kembali atau berkenan kembali. Dulunya kita beda, kita berseberangan, dulu kita musuhan. Tapi ada satu penyelesaian namanya rekonsiliasi, diperdamaikan oleh Tuhan Yesus. Sehingga sekarang kita dengan Allah itu bisa diterima kembali. Bahkan bisa diperkenan. Kita ini berkenan di hati Tuhan, di hati Bapa di surga. Dulu kita musuh Allah, tetapi sekarang kita diperdamaikan, direkonsiliasi dengan Allah lewat Yesus mati di kayu salib. Dasarnya apa? Kok bisa hubungannya bisa kembali jadi indah lagi? Kok bisa diterima lagi? Kok bisa diperkenan? Diperkenan tuh namanya kayak menyukakan hati, diperkenan. Ya, jadi sekarang Bapak di surga kalau lihat kita itu nggak musuhan lagi. Kita diperkenan sama kematian Yesus. Loh, dasarnya apa? Tuhan Bapak di surga kok bisa terima kita gitu loh. Apa dasar penerimaan Allah atas kita? Next. Nah, apa dasar Allah terima kita? Ya. Firman Tuhan tadi berkata, menempatkan kamu kudus, jadi lewat pengorbanan Tuhan Yesus, menempatkan kamu kudus, tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Jadi Bapak Ibu Saudara, Allah kita ini punya standar. Ya. Bapa di surga punya standar. Karena dia Allah yang maha kudus, gak boleh ada sedikit pun kesalahan, dia maha suci, gak boleh ada celah apapun. Allah kita punya standar yang luar biasa. Kita gak bisa berdamai sama dia kalau kita gak dalam kondisi itu Bapak Ibu. Nah, firman tadi berkata, lewat kematian Tuhan Yesus, barang siapa yang percaya sama dia, rupanya terjadi sesuatu. Apa? Kita dibuat kudus, tak bercela, tak bercacat di hadapannya. Makanya Tuhan Allah Bapa bisa terima kita. Jadi di hadapan Bapa di surga saat ini, setiap saudara itu bisa diterima. Apa dasarnya? Karena di hadapan Bapa di surga, setiap saudara itu kudus. Tak bercacat, tak bercela. Aduh, kok bisa Pak? Gimana Pak? Ya. Karena Allah adalah Allah yang sempurna, maka Ia membuat kita, perhatikan baik-baik, pribadi atau roh kita menjadi tidak bercacat melalui kematian Kristus. Itulah sebabnya Allah menerima kita, karena Dia melihat pribadi atau roh kita, bukan penampilan kita. Ada amin? Bisa nangkep Bapak Ibu? Jadi bagaimana saya yang jelek ini, yang masih gagal ini, kok bisa berkenan di hati Bapa? Gimana caranya? Rupanya Bapa di surga bisa terima kita karena penebusan Yesus di kayu salib. Pada waktu kita percaya, roh kita, pribadi kita yang sesungguhnya, itu dibasuh darah Yesus, lalu terjadi perubahan secara ajaib, secara supranatural. Ya, jadi kudus.
suci, tak bercacat, tak bercela. Itu pribadi kita yang sudah percaya Yesus. Ada amin? Karena kalau tidak nggak bisa saudara masuk surga. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara mesti bisa pisahkan. Rupanya Tuhan itu tidak melihat apa yang dilihat manusia ya. Tetapi dia melihat apa? Melihat hati atau roh kita. Jadi yang dibereskan oleh Tuhan Yesus adalah siapa kita sesungguhnya. Tubuh kita ya bisa menjadi tua, betul ya? Tetapi Tuhan bereskan yang di hati kita. Penampilan kita masih gagal, penampilan kita masih jelek, masih sering berbuat dosa kadang-kadang. Ya, tetapi kita berkata, saya sudah diselamatkan. Kenapa? Karena Tuhan yang dilihat bukan yang penampilan. Yang dilihat adalah hatimu, pribadimu, rohmu. Amin. Itu standar Tuhan terima kita. Kalau Tuhan standarnya terima kita berdasarkan tampang kita, perbuatan kita, performa kita, tidak ada yang layak. Ya, lihat Kevin ya, hari Minggu kayak malaikat, hari Senin kayak apa, Selasa kayak apa. Tuhan gak bisa terima. Tampang gini kok masuk surga gitu. Lihat Agnes ya, kalau jadi MC luar biasa, kita nggak tahu ya kan, hari-hari berikutnya kayak apa. Tapi kok Tuhan bisa terima Agnes? Bukan karena yang dia lakukan, tetapi karena pribadinya yang ditebus Tuhan. Ada amin? Ya, jadi setiap saudara sekarang hari ini juga, kalau engkau percaya Yesus, engkau ditempatkan kudus, tak bercacat, tak bercela di hadapannya. Allah mau kita melihat diri kita seperti Allah melihat pribadi yang sudah Ia sempurnakan di dalam Kristus. Sehingga kita dapat mengampuni, menerima diri kita sendiri juga. Karena kita sudah sepenuhnya berkenan di hadapan Allah. Amin. Itu yang dilakukan Yesus di kayu salib. Next. Ya. Yang pertama, kenapa Tuhan bisa terima kita? Dari ayat tadi ya. Karena saya diterima, dilayakkan, berkenan, itu karena pribadi saya yang sudah disempurnakan oleh karya salib Kristus. Amin. Jadi kenapa Tuhan terima kita? Lihat ya, manusia ini dibagi menjadi 3. Ada roh, jiwa, ada tubuh. Ya, yang Tuhan bereskan di kayu salib itu apa? Pribadi kita, roh kita. Ya, siapa kita sesungguhnya itu loh, yang akan kembali ke Tuhan nanti. Roh kita, itu yang dibereskan Tuhan. Pribadi kita sudah sempurna, kudus, tak bercacat, tak bercela oleh penebusan Kristus. Nah, jiwa kita yang ada kehendak, ada emosi, ada pikiran yang masih kadang-kadang kacau. Yang Paulus berkata, kadang-kadang aku mau yang baik tapi yang jahat ada padaku. Itu sedang disempurnakan. Amin. Roma 12 berkata, kita mesti ada diperbaharui ya akal budi kita. Supaya kita mengerti kehendak Tuhan. Tiap-tiap hari kita mesti diperbaharui. Mengenakan manusia baru katanya. Itu di jiwa kita. Kalau kita baca mengenakan manusia baru kan nanti ujungnya pikiran Kristus yang kita kenakan dalam kita. Gitu ya. Jadi jiwa itu sedang dipulihkan, sedang disempurnakan. Dan emosi ada di situ Bapak Ibu. Ya. Nah, tubuh itu nanti tubuh kemuliaan ya akan disempurnakan seakan Yesus datang kedua kali. Amin Bapak Ibu. Jadi kita tahu dulu ya, bagaimana Tuhan menerima kita. Bukan karena penampilan kita, bukan karena bisa apa kita, bukan karena performa kita. Tetapi siapa kita sesungguhnya. Yang sudah percaya Yesus. Disucikan, dikuduskan. Itu yang pertama ya. Kalau Tuhan terima kita, Dia lihat pribadi kita. Maka kita juga bisa terima pasangan kita. Dengan apa? Dengan melihat pribadinya juga. Amin. Jangan lihat tampangnya ya. Kadang cantik, kadang jelek, kadang ganteng, kadang nyebelin ya kan. Tapi lihat rohnya, pribadinya yang sudah ditebus Tuhan Yesus. Yang kedua. Next, yang kedua. Oh terus ya masih ya. Oke, nah sabar ya.
berkenan atau layak tadi ya, atau diterima, atau menyukakan hati atau menyenangkan hati. Kita bisa lihat dari apa yang terjadi sama Tuhan Yesus juga. Di Matius 3 ayat 17 dikatakan, lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Aku suka dengan dia, aku senang dengan dia. Padahal Tuhan Yesus itu ya, dia belum melakukan pelayanan apapun. Dia belum bikin performa apapun, dia belum melakukan tugas apapun. Tapi dikatakan, aku berkenan sama dia. Apa alasannya Bapak di surga bilang berkenan? Karena dia anak yang dikasihi. Amin. Ya, Bapak Ibu yang sudah punya anak, ya kan? Anaknya baru bangun tidur, ilernya masih ada, bau kecut. Tapi Bapak Ibu waktu ketemu tetap dicium, ya, kayak gitu ya, makin mampu makin enak gitu ya. Waduh, aduh apa ya? Begitu nyium hatimu rasanya hangat langsung. Aduh senengnya, berkenan. Padahal masih seperti itu, ya belum bisa mengkontribusi apapun, hanya bisa minta-minta dan sebagainya rewel. Tapi kita kok sayang karena anak. Demikian juga Tuhan Yesus berkenan sama Bapak padahal belum bukan bikin prestasi apapun. Karena dia anak, maka Bapak terima dia. Amin. Ya. Bukti penerimaan Tuhan yang luar biasa atas kita adalah dengan kita diangkat jadi anak. Kita bukan cuma tebusan, kita bukan cuma orang yang disucikan. Kita bukan cuma dibikin tidak bersalah, tapi kita diangkat jadi anak. Nah, anak itu menyukakan hati Bapak meskipun belum berprestasi. Amin. Ya. Tapi bukan berarti lalu kita ya sudah kalau gitu aku enggak usah mandi selama-lamanya. Bukan begitu ya. Kalau begitu aku berbuat dosa selama-lamanya. Itu mungkin bukan anak Bapak, anak tetangga. Ya. Enggak jelas anak siapa. Kalau anak Bapak pasti dia ingin menyukakan hati Bapak. Oke, next. Jadi yang kedua adalah ya. Kenapa kita diterima sepenuhnya? Karena kita diterima sepenuhnya sebagai anak Bapa di surga. Amin. Ya. Jadi saya diterima, saya berkenan karena aku anak Bapa di surga. Demikian juga pasangan kita. Dia berkenan sama Bapa karena dia menjadi anak Bapa. Oke? Galatia 4 ayat 6. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Ya, di dalam hati kita ada seruan, ya Aba, ya Bapa. Roh Kudus bersaksi dalam kita. Maka kita bisa dekat dengan Tuhan. Tidak perlu seperti karyawan ketemu bosnya. Yang harus pakai tata krama dan sebagainya. Kadang-kadang anak ketemu kita itu bisa langsung lari dan peluk kita. Betul ya? Gak perlu pakai permisi papa, boleh gak aku peluk 5 menit ya? Gak perlu begitu ya. Gak perlu papa, papaku yang baik, papaku yang mulia, bolehkah minta uang 1.000? Gak perlu begitu. Pasti tinggal, Pak aku minta 1.000. Bukan berarti anak kita tidak tahu diri ya. Tetapi kedekatannya itu terasa. Amin. Nah, kita juga bisa baca di firman Tuhan di Lukas 15 ayat 11 sampai 32 tentang kisah anak yang hilang. Meskipun itu anak sudah hilang, sudah menghabiskan separuh kekayaan orang tuanya dan itu sebenarnya sebuah hal yang memalukan pada zaman itu jahat sekali dan kemungkinan besarnya adalah anak itu harusnya dihukum dan tidak boleh kembali ke keluarganya. Itu ada hukumnya. Saya lupa nama hukumnya apa di sana, tapi itu enggak bisa kembali. Tetapi ketika anak ini yang sudah compang-camping ya, sudah bau babi ya, tapi tidak makan babi ya, tapi makan makanan babi. Itu aja nggak boleh katanya. Ketika dia pulang dari jauh, bapaknya sudah lari Bapak Ibu. Ya, kenapa lari? Karena ada kemungkinan kalau anaknya yang mendekat, nggak boleh, akan ditemui sama penjaga dan sebagainya. Bapaknya lari, dipeluk. Artinya apa? Kita menjadi anak, itu Bapak yang lari duluan peluk setiap kita. Kita diterima sepenuhnya. Kita diperkenan. Ya.
Tidak lihat prestasi kita. Kok bisa? Karena kita anak. Barang siapa yang sudah percaya, maka kamu anak Allah. Ada ruang yang tak tergantikan dalam hati Bapa yang hanya dapat diisi oleh pribadi kita. Tidak bisa digantikan. Ada satu kisah, saya dengar sekian tahun yang lalu ya, kisah itu membekas di saya. Ada di Jakarta kalau nggak salah, ada pasangan suami istri yang kerjanya itu sebagai pemulung. Bapak Ibu ya, pemulung kerjanya ngumpulin barang bekas begitu ya. Dan dia punya 2 anak, masih kecil-kecil. Rumahnya dibangun dari kardus, dari triplek bekas ya, dan dibikin 2 susun. Satu hari pada waktu mereka bekerja lagi misah-misah barang-barang rongsokan itu, rupanya ibunya lagi masak, tiba-tiba kompornya meledak Bapak Ibu. Dan api menjalar dengan cepat. Dan anaknya 2 ini tidur di atas. Di lantai 2-nya lah gitu ya. Jadi istrinya teriak-teriak, "Pak, tolong Pak, ini jangan Pak. Kenapa? Karena api sudah begitu hebat. Ya, sudah membakar semua rumahnya yang terbuat dari kardus dari triplek itu. Dan bapak ini pada waktu itu masih bisa dengar ada jeritan teriakan anaknya, "Pak, tolong Pak." Bapak ini nangis, dia pukul-pukul tanah, dia pukul-pukul dadanya. Dan dia berkata, "Kenapa harus aku lepaskan tanganku? Kenapa aku enggak pegang?" Ya, ada satu anak yang terhilang. Ada luka yang dalam, harus diisi sama anak itu. Meskipun istrinya nanti melahirkan lagi, tetap tidak bisa digantikan. Ruang itu ada dalam hatinya. Demikian juga hati Bapa di surga. Amin. Satu demi satu kita loh. Itu ada di hatinya. Tampangmu model kayak apapun. Nyebelinya kayak apapun. Engkau ada di hati Bapa. Dan tidak bisa digantikan. Amin. Dan engkau adalah anak Bapa. Ya, next yang berikutnya. Yang ketiga, Yesus itu ditolak supaya kita, perhatikan baik-baik, selalu diterima dan dikasih oleh Bapa di surga. Katanya adalah selalu. Tiap kali kita datang sama Bapa di surga, tampangmu kayak apapun, dosamu kayak apapun, selalu ada ruang terbuka untuk kita dipeluk Bapa di surga. Selalu diterima, selalu diperkenan. Tapi aku dosanya banyak banget. Yesus sudah bayar lunas. Bukan cuma lunas, lebih dari lunas. Darahnya begitu mahal bayar kita. Ya, di Matius 26 kita lihat Yesus mesti berjuang. Ya, sampai bercucuran darah. Apakah dia mau terima cawan ini apa enggak? Dan orang-orang tolak dia. Katakan salibkan dia, salibkan dia. Di Matius 27 juga kita lihat. Dia mesti tanggung semua dosa dan pemberontakan kita di kayu salib. Sampai dia teriak, "Eloi, Eloi, lama sabachthani." "Allahku, Allahku, kenapa kau tinggalkan aku?" Karena Bapa di surga tidak bisa lihat anak yang dikasihnya harus nanggung semua kesalahan kita. Yesus mengalami itu semua. Supaya kita tidak pernah ditolak oleh Allah. Bayangin, anak satu-satunya, anak tunggal yang paling dikasihi loh. Sampai Bapa di surga harus gak bisa lihat. Demi apa? Demi menempatkan kita tidak pernah ditolak Bapa kembali. Amin. Ya. Dan ini jaminan penerimaan Bapa. Mari kita lihat sama-sama di Roma 8 ya. Roma 8 ayat yang ke-37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tidak ada satu pun apapun yang bisa memisahkan kita
dari penerimaan Bapa di surga. Amin. Buat semua kita yang percaya Tuhan Yesus, di dalam Tuhan Yesus, di dalam Kristus, tidak pernah ditolak kita ini. Tidak bisa dipisahkan. Itu jaminan penerimaan buat kita, buat pribadi setiap Bapak Ibu. Ya. Next. Buka satu-satu, ya udah. Yesus menerima yang tidak dapat diterima. Ya, kadang manusia nggak bisa terima, bahkan orang tua kita pun bisa jadi nggak bisa terima. Ada orang yang ditolak sama orang tuanya sendiri. Tapi Yesus menerima yang tidak dapat diterima. Kita kadang-kadang juga nggak bisa terima, ada orang tampang tertentu kita nggak bisa terima, ya. Tapi Yesus dapat terima. Dan mengasihi yang tidak dapat dikasihi. Untuk menyingkapkan hati Bapanya yang murah akan penerimaan. Amin. Setiap pribadi saudara diterima apa adanya. Dan oleh kematian Yesus, rohmu ditempatkan kudus, tak bercacat, tak bercela. Luar biasa. Ya. Mungkin kita pernah dengar ada penginjil berkata, "Ayo terima Yesus, terima Yesus," ya. Tapi kabar baiknya, Yesuslah yang telah menerima kita dulu. Apapun kondisi kita, Dia terima semua dosa kita, Dia tanggung semuanya. Amin. Ya. Apa yang membuat Tuhan senang? Apa yang membuat Bapa di surga selalu berkenan atas kita? Apa? Rupanya ini, iman setiap kita. Iman saya dan saudara. Iman apa? Iman akan ini. Percaya sepenuhnya bahwa saya sudah diterima total karena penebusan Kristus. Bukan karena perbuatan baik saya atau prestasi saya. Amin. Jadi malam ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu percaya dalam hatimu, terima kasih Tuhan. Rupanya lewat penebusan salibmu, aku yang tampangnya elek ini, yang kadang tidak konstan ini imannya, yang kadang masih berbuat dosa bahkan merancang dosa, yang kadang masih tidak setia, kadang masih marah sama pasangan, masih menyebalkan. Kok bisa diterima ya? Kenapa? Karena Yesus mati buat saya. Kalau kita percaya bahwa kematian Yesus membuat kita diterima Bapa, itu Bapa senang saudara. Kenapa? Karena pekerjaan anaknya yang dikorbankan dihargai sama kita. Pekerjaan Yesus yang mati di kayu salib dihargai sama kita. Kita percaya dengan pengorbanan itu dan Bapa senang karena itu anaknya. Karena rupanya kau terima pekerjaan anakku. Kau terima pekerjaan di kayu salib. Dan itu mengubahkan pribadi kita sesungguhnya. Ditempatkan kudus, tak bercacat, tak bercela. Amin Bapak Ibu. Ya, saya berdoa ini kabar menggembirakan. Ini kabar yang bisa malam ini merubah hidup kita. Next. Nah kenapa kita kok masih suka gagal terima pasangan kita? Kalau Yesus aja bisa terima model kayak kita nih, model kayak saya. Kenapa kita gagal terima pasangan kita? Karena kita ini, ya, karena kita manusia melihat apa? Yang di depan mata. Tuhan melihat roh, melihat hati kita. Sedosa-dosanya kita datang sama Tuhan, Tuhan terima kita. Kenapa? Karena Dia lihat roh kita. Oh berarti Tuhan membiarkan kesalahan saya? Enggak. Ada proses penyelamatan jiwa tadi. Itu program Dia hari-hari ini. Tapi Dia terima kita kayak anak kita. Ya. Yang punya anak udah sekolah pasti pernah ngerasain ya kan? Anaknya nilainya jelek. Kira-kira Bapak Ibu bahagia nggak anaknya nilainya jelek? Nggak bahagia. Tapi kan kita nggak usir dia. Ya. Pergi kau dari sini. Nggak mungkin dong. Kita meskipun jengkel kita peluk lagi. Ayo belajar. Nah. Amin. Ya. Kenapa? Karena kita lihat pasangan kita dari tampangnya, dari penampilannya, dari perbuatannya, dari emosinya, dari omongannya, dari mimik wajahnya yang menyebalkan. Nah, kita jadi nggak bisa terima. Ya, next. Nah, perhatikan. Tuhan, sabar. Tuhan melihat apa? Hati. Nah, ketika kita lahir baru, hati kita atau pribadi kita atau roh kita itu sudah disempurnakan. Amin. Jadi Bapa di surga selalu terima kita karena Dia lihat hati, bukan lihat tampang kita.
Nah, mau nggak Bapak Ibu semua, sekarang kalau lihat pasangannya, jangan selalu lihat penampilannya terus. Kan bisa jadi ya, bukain pintu sambil, masuk, ya kok kayak gitu sih ya. Mau pakai air panas apa enggak? Oh, nawarin kok wajahnya kayak gitu ya. Dipijetin tapi, ya kalau kita mikir penampilannya, nyebelin. Oh awas ya. Kita ngomong baik-baik tiba-tiba ketus terus gitu ya. Oh memang aku nggak bisa kayak gitu. Ya gitu ya. Balas nih. Kalau kita lihat tampangnya ya kita begitu terus. Nah Tuhan ngajarin jangan lihat itu terus. Sekarang lihat juga pribadinya. Karena pribadinya sudah ditebus Tuhan Yesus. Amin. Ya next. Nah jadi makanya nilai pasangan jangan hanya dari penampilan atau performanya. Ingat. Minggu lalu kita belajar berapa kali? Sehari bisa gagal? 14 kali loh. Kalau saudara terima pasangan 14 kali sehari dia gagal, ya harusnya dandan cantik, dandan gak cantik, jengkel. Harusnya cepat, lambat, jengkel. Harus apa-apa, waduh kita bisa naik turun emosinya, ya bisa lama-lama stroke gitu, gitu ya. Nah saya tidak sempurna, pasangan saya pun tidak sempurna. Kita mengharapkan pasangan selalu berpenampilan baik dan sempurna. Itu sebuah apa? Kemustahilan. Wong 14 kali gagal kok kita mengharapkan sempurna. Tuhan aja gak begitu kok. Tuhan sabar kok. Ya kan? Ingat ya rata-rata kita 14 kali kita gagal. Next. Nah mari kita beri ruang kepada kegagalan pasangan kita. Amin ya. Wah kalau saya ngomong ini kayak kata-kata mutiara semua ya. Tapi kalau ngalami sendiri, aduh haleluya puji Tuhan. Oke, ya pandanglah seperti Yesus memandang. Terimalah seperti Kristus menerima. Amin. Ya jadi pada waktu misalkan ya, istri saudara tiba-tiba ngeluarin jurusnya, ya, saudara langsung keluarin jurus juga. Gua lihat dia seperti Yesus memandang. Dia. Meskipun sambil bahasa roh ya, bagaimana Kristus terima dia. Waduh ya. Wah ini dia ya. Luar biasa ya. Karena saudara sudah diterima sama Tuhan. Amin. Nah saya mau tutup pakai sebuah klip ini. Coba.
Tuhan sebentar, kita hadapkan hidup kita sama Tuhan. Berapa banyak kita terluka karena pasangan kita. Kita nggak bisa terima, kita marah. Mungkin ada yang diam-diaman, bahkan mungkin ada yang sampai gebrak meja. Ada yang tinggalkan, pergi sebentar, sekian jam, karena nggak tahan. Tapi mari kita datang sama Tuhan. Film tadi menggambarkan setiap kita ini gak sempurna, kita cacat kok. Tapi Tuhan mau kita disatukan supaya saling mengisi, saling terima satu sama lain. Dan Yesus ada di tengah-tengahnya. Mari datang sama Tuhan semuanya.